banyaknya orang sini, makanan di sini udah selalu semua masuk. Udah tahu bahasa. Ya, udah tahu. Pokoknya semuanya udah ngerti baru betah di Arab Saudi itu ya. Jadi kita berbagi pengalaman jadi seperti itu kerja jadi TKI di Arab Saudi. Bahkan banyak cerita yang pulang jadi Tarsan. Dalam arti jadi Tarsan itu begini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya mau jalan-jalan di pinggir pantai guys, tapi tidak sendirian, bersama Mas Ari Channel. Tapi yang mau saya bahas bukan masalah pantainya nih. Saya sekarang mau interogasi Mas Ari selama kerja di Arab Saudi ya. Jadi ikutin terus video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nah teman-teman, sekarang saya berada di pinggir pantai. Enak banget ini suasananya. Anginnya juga kenceng. Mungkin kedengeran ke kamera juga kenceng ya anginnya ya. Nah di sini dulu itu tempat mancing. Para TKI itu kalau hari Jumat pada mancing di sini. Nah sekarang karena sering diusir, bahkan kalau lagi pas ketat-ketatnya ini suka ditilang. Diambil KTP, dipoto, jadi kena tilang, digaramah kalau bahasa sini bilang. Tapi itu masih ada yang mancing tuh. Mungkin itu belum tahu. Kalau orang yang udah tahu ini nggak mau mancing di sini karena ditilang kalau mancing di sini tuh ya. Nah sekarang saya mau nanya Mas Ari, soalnya apa? Kalau ngebahas ini nggak ada selesainya ngebahas laut Mari. Soalnya lebar. Mau dibahas gimana laut dibahas. Burung bagus-bagus banget ya. Kenapa ngebahasnya di sini? Karena biar nggak jenuh ri. Nah, suasananya juga enak, sejuk. Jadi ngedengerin cerita kita itu orang nggak bosen, enak ya. Masalah ini burung apa sih namanya? Burung laut ya, yang suka dijual bukan tinggi-tinggi kan kakinya tuh. Nah, kalau itu burung itu ri yang kikik bisa itu manintin. Oh itu burung kalau terbang itu kakinya itu ke belakang ya, tuh lihat. Kalau ke depan mas lorok. Aduh ini anginnya emang agak kencang ini. Mungkin berisik nih di kamera biasanya suka berisik. Iya. Mas Ari, ya Pak. Ya, Kang. Udah berapa kali ke Arab Saudi? Saya 2 kali Kang. 2 kali. Dulu di mana? Dulu di sini juga di daerah Azizia. Oh dulu juga di Jeddah, di daerah Azizia. Itu berapa tahun? Tahun berapa berangkat? Berangkat saya 2002 Kang. Mulai 2002 sampai 2008. Pulang 2008. Masya Allah. Berarti berapa tahun? 6 tahun? 7 Kang. 2002, 2008 ya 6, 7 pulang ya, gitu. 2008 nya kan akhir Kang. Oh begitu. Jadi 7 tahun. Itu dapat apa selama 7 tahun di Arab Saudi dulu? Tapi kapilan kan? Iya kapilan. Bukan kaburan. Dapat berapa duit? Itu maksudnya hasilnya rumah atau sawah apa? Ya jelasnya nggak berhasil lah gitu aja Kang. Oh jadi istilah kalau kata bahasa di sini pulang Tarsan. Pulang Tarsan ya. Pulang Tarsan. Jadi teman-teman, bagi para TKI yang ada di Arab Saudi itu pulang Tarsan itu udah tradisi, udah ada di telinga para TKI Arab Saudi. Intinya begini, dibilang pulang Tarsan itu. Kan banyak tuh ya orang-orang ilegal yang ketangkep di jalan. Sebenarnya itu dibilang pulang Tarsan itu pulang cuman pakai kolor itu. Jadi lagi di jalan ketangkep sama polisi kan langsung dibawa. Dibawa ke kantor polisi, diproses, iya dideportasi. Jadi cuman pakai pakai baju yang ada di badan. Itu aja jadi dibilangnya pulang Tarsan. Jadi belum siap udah pulang, ya udah ketangkep. Nah, artinya makanya itu udah tradisi bagi orang kaburan katanya. Orang kaburannya suka pulang Tarsan katanya. Gitu. Oh jadi dulu 7 tahun itu intinya nggak berhasil lah, cukup berhasil, untuk Kang. Anak jajan gitu, iya, anak istri gitu aja ya. Iya, kadang saya gaji sebulan itu habis 1 bulan Kang. Di sini. Jadi sampai nggak ngirim. Nggak ngirim. Poya-poya aja gitu. Namanya. Emang sekarang punya anak berapa sih? Sekarang punya anak 2 Kang. 2. Terus istri?
Satu. Kok istri satu anak dua? Harusnya ibunya juga dua dong. Oh, jadi anak dua, istri satu. Ini indah banget ini suasananya. Aduh, ini duduk dulu sebentar di sini nih. Oh jadi, nah terus berangkat lagi di majikan ini? Berangkat 2010 Kang awal. 2010 awal berangkat ke majikan ini sampai sekarang. Sampai sekarang. Kok dimatiin? Pause. Terus hasilnya sekarang berarti udah 2010 11 tahun. 11 tahun sekarang. Nah, 2021 sekarang. Nah, sekarang udah dapat apa? Sekarang alhamdulillah ya udah Berhasil lah intinya. berhasil lah gitu. Udah bikin kebikin rumah. bikin gubuk itulah walaupun bukan Kalau gubuk itu untuk disaung. maksudnya Rumah lah. rumah lah gitu yang pakai tembok semen. Oh, bukan yang pakai aspal. Barangkali rumah pakai aspal gitu. Oh, sekarang udah alhamdulillah kebikin rumah. Alhamdulillah Kang. Terus sawah? Sawah belum Kang. Ladang itu maksudnya kebun. Ya itu cuma itu aja. Rumah aja. Rumah aja. Emang posisi di kampung apa di kota? Di Indramayunya? Ya di perkampungan Kang, masih di kampung. Iya, maksudnya seperti saya, kalau saya di kampung gitu, di desa lah. Walaupun kampung saya dekat Pantura gitu. Ya pinggir jalan. Nah, iya kayak saya begini, saya juga walaupun di kampung, emang di kampung sih, tapi pinggir aspal. Intinya mau naik elep, mau naik mobil itu tinggal di depan rumah gitu, nggak usah ngojek atau apa, nggak usah gitu. Misalkan nih mau ke kota, ke Sukabumi, ya udah aja nongkrong di depan pintu, tinggal lewat elep naik gitu, Ri. Berarti bukan kampung itu udah. Ya tapi kan adanya di kampung, bukan di kota. Kalau yang perkampungan kan jauh sana jauh sini. Iya sih emang, cuman kan tetap aja kalau prinsip saya hidup itu ya di kampung sih, soalnya di pesawahan. Tapi ya gitu, kalau mau ke kota ya nggak usah naik ojek, nggak usah jalan, maksudnya tinggal nyegat mobil depan rumah, ke kota gitu. Tapi posisi rumah bukan di kota, ya di kampung lah. Sekarang anak umur berapa tahun? Anak saya SD kelas 6 yang pertama ya. Yang gede? Yang gede. Oh, yang kecil? Yang kecil ya, kelas 2. Laki, cewek? Cewek. Semua? Enggak. Pertama laki. Oh, berarti laki satu, cewek satu. Oh, jadi berangkat yang sekarang itu udah alhamdulillah. Intinya ya kebikin rumah dalam waktu 11 tahun. Iya. Kadang nol itu kan. Iya bener, emang bukan cuma di situ doang. Banyak orang yang begitu di sini bertahun-tahun, tapi ya itu nggak ada hasilnya. Yang dibilang pulang tinggal kolor, pulang pakai kolor Tarsan, itu. Ya, yang banyakan gitu yang biasa. Yang serius. Iya, di sininya kan kesana kemari main gitu ya. Kalau nggak punya beban nggak masalah lah, Bu. Tapi kalau saya banyak banget beban gitu, kalau untuk begitu nggak bisa, Ri. Main penampungan terus. Iya, nggak bisa. Kalau bagi saya, soalnya saya banyak intinya banyak apa? Biaya. Untuk biaya anak sekolah banyak saya itu. Nggak bisa yamin yasar itu. Kalau orang sini bilang kan yamin yasar ya. Jadi kanan kiri. Bukan kiri kanan, kok jadi dibalik. Kalau di kita kan kiri kanan bahasa itu. Ibarat begini, pulang pergi. Padahal kan aturan pergi pulang, jangan pulang pergi. Pulang pergi pulang. Iya, masa tiba-tiba pulang dulu baru pergi. Ya. Pergi dulu baru pulang. Nah, aturan bahasa itu harus begitu ya. Kok bisa dibilang kamu dari mana sih? Ongkos ke misalkan gini, ongkos ke Sukabumi berapa sih? 20.000. Itu pulang pergi. Kok jadi pulang pergi dulu ya? Yang dari sana dulu baru pergi. Nah, aturan gini, pergi pulang gitu ya. Pergi pulang anu sih Pak, kurang gimana gitu Pak. Ya gini, sekarang kan kita pergi dulu baru pulang. Jadi kalau ditanya itu jangan pulang pergi. Masa pulang dulu baru pergi? Ya soalnya pulang pergi. Ya sekarang dirubahlah 2021, dirubahlah itu peribahasanya. Jadi pergi pulang gitu. Pergi pulang. Ya kalau ditanya itu, misalkan ongkos ke Jakarta dari rumah kamu berapa? Pergi pulang gitu ya. Camplang kan mainannya. Tuh orang-orang Arab pada bawa tikar. Pengen Iya, santai. pengen duduk makan-makan. Kalau di musim dingin emang rame, masya Allah. Itu tiang apa sih, Ri? Hah?
Padahal ini udah siang ya, tapi orang-orang malah pada duduk di sini. Ini enak banget emang suasananya. Oh, jadi berarti intinya berangkat yang kedua kalinya berhasil lah. Hasil, alhamdulillah. Soalnya kan sekarang kan lumayan gajinya kan ibaratnya. Kalau dulu emang gaji berapa? Kalau yang dulu? Dulu 12 Kang. 1.200. Kotor itu. Iya, semua rata-rata kotor, belum makan, belum apa. Maksudnya selama 7 tahun 1.200. Enggak naik. Pertama dulu datang gaji berapa? Mungkin dulu mah murah, Ri. Kalau dulunya masih barunya 800 Kang. Waktu baru datang itu tahun 2002. 22 tuh. Soalnya kalau saya kesini kan udah 2006. Jadi, Nah, gaji rata-rata waktu 2006 itu ya 1.000 sama uang makan sih. Emang bener ya? iya, jadi ya Ya tapi kan kalau dulu masih berharga, Ri, uangnya. nggak tahu saya buktinya nol, saya Tarsan. Ya sambil jalan lagi ya. Lewat sini banyak orang Arab di sana pada duduk. Nah, jadi nyalain. Nah, jadi teman-teman, seperti itu. Jadi TKI di Arab Saudi itu ya. Jadi banyak orang berkata pulang jadi Tarsan. Nah, itu. Jadi di sini itu kalau kita nggak bisa memanfaatin waktu untuk nyari uang, itu emang bisa-bisa pulang jadi Tarsan. Ini baru disiram, Dek. Jangan-jangan marah. Sini lewat jalan. Itu kan basah tuh. Nah, oh berarti yang sekarang mah alhamdulillah sudah Berhasil lumayan. intinya ya berhasil lah kalau udah kebikin rumah mah ya. Itu bikin rumah habis berapa? Habis 200? Wah, lebih Kang, aduh, nyampe mau hampir 400 Kang. Oh, berarti bagus ini rumah kamu. Nggak tahu rumahnya yang nggak bagus cuman ya. Saya bikin rumah 20 juta gimana? Rumah apa itu? Rumah gedong. Habis 20 juta bukan 100 juta, bukan 20 juta. Ya emang Kang, semuanya kan bahan-bahannya serba mahal kalau di Indramayu Kang. Sama kalau namanya bahan material mah nggak di Indramayu, nggak di saya, mahal semua zaman sekarang itu. Gitu. Ini anginnya kenceng ya, tapi dingin ya. Dulu disiram bagus banget ya. Udah mau musim dingin Ya. sekarang. Disiram. Nah, jadi seperti itu cerita Mas Ari selama di Arab Saudi. Berarti udah dulu 7 tahun, sekarang 11. 11 tahun. Berarti semuanya 18 tahun. Dulu istirahat di Indo berapa tahun? Setahun, 2 tahun? Satu tahun kan. 1 tahun, 2009 doang. Itu kerja apa? Semua kerja. Enggak, kamu kerja apa? Nyupir, apa tani, apa-apa? Enggak nyupir Kang, orang. Diam, Ya, enggak. makan gitu. Yang penting kerja serabutan tapi bukan nyupir gitu kan. Oh, itu kalau dibilang kerja serabutan itu nyebutin rumput. Saya maksudnya kerja apa aja gitu Kang, ya di sawah, di yes, pokoknya. Berarti kamu punya sawah dong? Ngojek gitu. Ngojek Kang, ya ngojek. Berarti kamu punya mangkal. sawah dong? Ya sawah punya, tapi punya ibu gitu, orang tua Oh, gitu. Jadi warisan. enggak punya ibu tapi saya bantu ini. Oh, punya, ya ngurus- mungkin nantinya ya ngurusinnya. jadi warisan kita, mungkin namanya punya orang tua. Ya. Jadi intinya bukan hasil dari Saudi. Iya, emang dulu kan ceritanya sih, dulu kan yang majikan pertama itu kan aku sama ibu saya Kang, kayak. Oh, di Calling Pisah. Calling Pisah Sama gitu, oh, sama ibu itu ibu. dulu pernah di Arab Saudi. Itu 14 tahun Kang. Masya Allah, Mas Ari ini. Oh, orang tua dulu di Arab Saudi, jadi di Calling Pisah. Sama ibu. Oh, gaji masih Ini dikasih apa ini? air Kang. Oh, air mancur ya? Tuh. Tapi udah rusak kan itu. Tapi rusak. Rusak tuh kayak kolam renang saya tuh pada jeblok semua keramiknya. Di majikan? Apa di Indramayu? Di rumah di mana? Oh, di gereja di Indramayu. Ini apa ini? Sultan Burger. Matam. Oh, restoran ini. Restoran Sultan Burger. Udah buka belum sih? Mahal kah jadi ya? Pinggir laut sih soalnya. Mahal tinggal tuh Kang. Oh, jadi dulu itu Mas Ari itu di Calling Pisah sama ibu. Ibu berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun. Kerja di Arab Saudi. Iya. Masya Allah, berarti lama. Tapi ibu berhasil selama 14 tahun. Ya ibu sih lumayan kan, walaupun anak-anaknya Hah, pada putus sekolah semua, gagal gitu ya. maksudnya? Cuman
ya itu udah bisa beli tanah. Oh, Kan tanahnya jadi yang sekarang mm-mm. dipakai saya gitu, dibikin bangun rumah itu gitu. Jadi Dibangun rumah itu jadi dulu hasil dari hasil jerih payah ibu di Arab Saudi. sama beli sawah gitu satu. Tapi lah mudah-mudahan lah kita ini pulang jangan sampai Tarsan ya. Insya Allah kalau sekarang. Nanti ada sekarang mah udah keluarga, dulu kan masih beratnya masih. Oh dulu itu, waktu 7 tahun dulu mah masih bujangan. Jangan. Oh dikira saya udah punya istri. Oh belum, ya wajar lah pulang Tarsan kalau belum punya istri mah. Iya, poya-poya terus. Salam warahmatullahi. Poya-poya terus lah Kang saya. Iya, poya-poya apa? Makan-makan apa main itu? Ya main kesana kemari. Main gaple. Cuman jalan-jalan gitu ya. Karena kan masih bujangan ya. Iya. Ya tapi dalam 1 tahun itu ya saya sedikit membantu ibu saya gitu. Membantu gimana? Ya maksudnya bantu keuangannya gitu maksudnya. Oh, jadi berarti ya nggak habis semua ya mungkin ya, Kang. Mungkin separohnya gitu. Iya, separohnya. Tapi kan dulu waktu bujangan kan mungkin hasilnya juga disatuin sama orang tua. Iya. Ya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan intinya kita udah keluarga kan harus mandiri. Mandiri, iya. Jadi begitu. Masya Allah, ini enak ini cuacanya. Nah teman-teman, jadi di Arab Saudi itu emang kalau kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa mengolah keuangan, mau di Arab Saudi mau yang di Indo, misalkan gini Ri, kita kirimin uang ke Indonesia, ternyata yang di Indonesia juga nggak bisa mengelola keuangan, intinya dihabisin lah pakai poya-poya apa, sama aja. Kita juga di sini ya begitu. Kalau megang uang itu nggak bisa, kalau kita nggak bisa ngatur itu bisa kesana kemari, main ke penampungan kemana, itu bisa habis sama. Jadi intinya kalau pengen sukses kuncinya yaitu yang di Arab Saudinya bisa ngelola keuangan, yang di Indonesianya juga harus bisa. Jadi dua-duanya Ri. Iya, harus. Baru sukses. Iya, kalau nggak begitu nggak bisa sukses. Nggak bisa sukses. Emang sih nggak cuma di Arab Saudi, mungkin TKI yang di negara lain juga seperti di Malaysia apa ya sama. Apalagi di negara bebas. Tergantung kitanya. Niatnya. Iya, kalau keuangannya nggak bisa ngelola ya. Ini pohon apa Ri? Itu ya bidara ya? Bukan kan itu yang apa? Dimakan tuh ya. Aduh. Yang suka dimakan. Iya, buahnya bisa dimakan kan? Ini? Tapi sekarang lagi nggak musim buahnya. Ya apa namanya kalau yang bisa dimakan? Bukan bidara? Kan, aduh. Lupa Kang. Ini ada apa? Dikira saya itu apa? Itu saja ada buat sholat. Apa namanya? Kalau yang di kita itu yang kayak monyet kecil itu apa sih namanya? Lupa saya. Oa. Iya kalau bahasa saya oa. Nah Masya Allah ini enak banget ya suasananya. Nah jadi teman-teman ceritanya itu seperti itu. Hidup jadi TKW di Arab Saudi. TKI kalau TKW khusus perempuan. Nah emang TKW juga begitu Ri. Sama, bahkan TKW itu kalau orang yang nggak mau kerja justru lebih parah benar. Diem di penampungan, ujung-ujungnya ya begitu, jadi nggak bener lah. Iya, karena di sini kita nggak ada pengawasan dari orang tua, jauh dari keluarga, jadi mau melakukan apa aja di sini orang nggak ada yang tahu gitu Ri. Malahan lebih parah Ri, kalau TKW itu justru dulu kita malah sering dilecehkan Ri sama orang-orang luar itu. Ya mungkin kamu juga pernah ngalamin seperti itu, pernah mendengar lah. Kita kalau ketemu di pasar atau di mana sama-sama supir luar itu kadang begitu, melecehkan ya. Melecehkannya itu dalam ucapan. Kadang katanya perempuan Indonesia murahan atau gimana. Iya, bisa dibeli sama bakso apa. Nah di situ kita kan kadang sering mau berantem. Saya aja
2 kali mau berantem sama orang Bangladesh itu. Saya juga sering. Gara-gara omongannya itu. Emang sebagian mungkin ya ada sih perempuan yang begitu. Iya, kita nggak munafik sih, cuman kan iya ada kenyataannya. Mungkin orang Bangladesh juga nggak semata-mata ngomong seperti itu kalau dia nggak pernah melakukannya. Nah makanya kita kan nggak terima, walaupun ucapannya dia benar juga ya. Tapi kita kan nggak terima. Kita Indonesia laki-laki. Nah sebagai kita warga Indonesia, makanya saya kalau orang-orang yang kayak begitu kadang gimana gitu pikirannya. Jadi jeleknya satu, semuanya kan ke bawah. Ke bawah semua orang Indonesia aja katanya. Masya Allah, ini dulu di sini banyak orang mancing, Ri. Tapi sekarang airnya gini ya, agak butek ya. Jernih. Jernih. Coba kalau jernih kamu minum. Nah, oke teman-teman. Jadi pengalaman saya dan pengalaman Mas Ari selama kerja di Arab Saudi itu banyak banget cerita. Ini kalau diungkap 7 hari 7 malam nggak habis nih. Iya. Ya, cerita pengalaman kita di Arab Saudi. Ini yang nyata, yang real, yang kita alamin ya, bukan ngada-ngada. Jadi ya pokoknya suka dukanya jadi tenaga kerja di Arab Saudi itu. Pertama datang dulu situ mungkin nggak nangis ya. Kata siapa Kang? Tetap nangis. Nangis saya. Tuh, Mas Ari aja padahal di calling pisah sama ibu. Intinya satu rumah sama orang tua. Nangis, apalagi saya dulu waktu datang nggak ada siapa-siapa, coba ditaruh di rumah, jadi rumah kosong maksudnya. Mau belanja juga kemana nggak tahu. Pokoknya siapapun yang datang ke Arab Saudi 90% nangis. Sedih lah. Sedih bener. Pengen Soalnya balik lagi ke kampung. soalnya di sini nggak bebas, nggak kayak di negara lain terkurung. Kalau di sini sekarang-kadang aja bebas ya. Makanya begitu kita datang dari airport, nyampe ke airport, dijemput sama majikan, dimasukin ke kamar. Masya Allah, saya nggak kebayang TKW ya, asisten rumah tangga. Coba diem di rumah majikan, dikurung, nggak bisa kemana-mana, Kayak di penjara ya. kayak di penjara. Masya Allah, tabarakallah. Makanya benar-benar perlu tekad, keberanian, dan sabar, tawakal. Itu benar-benar ini. Tapi kalau udah kesini, udah ngerti, intinya gini, udah ngerti wataknya orang sini, makanan di sini udah selalu semua masuk. Udah tahu bahasa. Ya udah tahu, pokoknya semuanya udah ngerti, baru betah di Arab Saudi itu ya. Jadi kita berbagi pengalaman, jadi seperti itu kerja jadi TKI di Arab Saudi. Bahkan banyak cerita yang pulang jadi Tarsan. Dalam arti jadi Tarsan itu begini, kita jadi orang ilegal ketangkap di jalan, jelas kan nggak bawa apa-apa, cuman pakai pakaian yang ada di badan, jadi dibilangnya pulang Tarsan. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.